Halo Lovelka, berkaitan dengan dunia fiksi, di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan apa yang disebut dengan plot. Bagi yang belum nonton videonya, yuk tonton dulu. Sebab di video ini kita akan berkenalan lebih jauh lagi nih dengan plot, yaitu Elka akan membahas mengenai kaidah pemlotan di dalam penulisan cerita fiksi. Untuk itu, yuk simak penjelasannya sampai akhir. Pernah tidak sih Elka merasa takut ataupun bingung ketika akan mengeksekusi sebuah cerita? Bingung sebenarnya bahan cerita yang kita punya ini tuh harus diolah seperti apa agar menjadi sesuatu yang menarik? Atau justru takut kalau nanti cerita yang kita buat adalah sesuatu yang sama seperti dengan yang pernah dibuat orang lain? Sebenarnya, masalah kreativitas, kebaruan, dan juga keaslian dari cerita fiksi yang kita buat merupakan beberapa hal yang menjadikan cerita itu sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berbeda, dan sesuatu yang tentu saja menarik bagi pembaca. Semakin unik pengemasannya, maka akan pembaca semakin tertarik untuk membaca cerita itu. Masalah-masalah tadi ini berkaitan dengan pengembangan plot. Seorang pengarang mempunyai kebebasan untuk mengembangkan plot ceritanya sendiri. Ia bebas untuk memilih peristiwa mana yang akan diceritakan di dalam ceritanya. Begitu pula ia mempunyai kebebasan untuk membangun konflik ceritanya itu. Dengan kata lain, seorang pengarang ini tuh bebas untuk menentukan cara bertuturnya yang baru, bebas untuk memilih cara berceritanya yang berbeda, sehingga juga menghasilkan sesuatu yang berbeda pula dari cerita atau karya-karya lain yang pernah dibuat orang lain. Di dalam fiksi konvensional, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan pengembangan plot ini. Tetapi di dalam praktiknya, kaidah-kaidah ini bukanlah sesuatu yang pakem, bukan sesuatu yang mutlak, atau dalam hal ini bukan sesuatu yang mempunyai harga mati. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud diantaranya yang pertama adalah plausibilitas, hal yang masuk akal. Plausibilitas di dalam penulisan cerita fiksi ini tuh merujuk pada sesuatu yang dapat diterima atau dapat dipercaya sesuai dengan logika cerita. Plot yang dikembangkan tentu saja harus dapat dipercaya, tidak membingungkan, dan juga tidak meragukan pembaca. Tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang tokoh di dalam cerita harus sesuai dengan cara berpikirnya, dengan kepribadiannya, atau sesuai dengan motivasinya. Contohnya, tokoh A melakukan pemberontakan karena pada dasarnya ia adalah sosok yang tidak menyukai penindasan, ia adalah sosok yang menyukai kebebasan. Nah, inilah yang disebut dengan plausibilitas, ada hubungan sebab akibatnya. Dan sebab akibatnya ini tuh logis menurut logika cerita. Berkaitan dengan masalah plausibilitas di dalam cerita, pada dasarnya hal yang dipersoalkannya itu bukanlah pertanyaan apa manusia di dunia realitas mempunyai perilaku yang sama dengan tokoh di dalam cerita, tetapi pertanyaannya yang tepat adalah apakah seseorang tertentu pada situasi tertentu pula akan bertindak seperti yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita, atau apakah seseorang yang berada di dalam permasalahan dan juga situasi yang sama seperti yang dialami oleh tokoh cerita akan bertindak seperti yang dilakukan oleh tokoh cerita. Nah, itulah hal atau pertanyaan yang berkaitan atau menyangkut dengan masalah plausibilitas dalam cerita fiksi. Kaidah pengembangan plot yang kedua adalah suspense, menekankan pada rasa ingin tahu. Suspense di dalam cerita fiksi ini tuh tidak hanya berhubungan dengan ketidaktahuan pembaca terhadap peristiwa atau cerita yang akan terjadi berikutnya, tetapi ada sesuatu yang lain, ada rasa kesadaran diri untuk terlibat secara langsung dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi atau dialami oleh tokoh-tokoh di dalam cerita. Suspense ini mempunyai peranan untuk mendorong pembaca agar bisa setia mengikuti cerita dari awal hingga akhir. Tentu saja, cerita yang baik adalah cerita yang mempunyai kadar suspense atau rasa ingin tahu yang tinggi dan juga terjaga. Dengan kata lain, pembaca dari awal sampai akhir terus dibayang-bayangi oleh rasa penasaran.
ada banyak sekali cara untuk menjaga rasa ingin tahu pembaca. 2 diantaranya, yang pertama adalah dengan sengaja memisahkan antara peristiwa-peristiwa yang sebenarnya berhubungan logis sebab akibat. Atau yang kedua dapat dilakukan dengan cara sengaja menunda atau menyembunyikan sesuatu pembenaran yang menjadi kunci dari suatu permasalahan di dalam cerita. Selanjutnya, kaidah di dalam pengembangan plot adalah surprise, kejutan. Suatu plot disebut mengejutkan apabila hal-hal yang ditampilkan di dalamnya ini tuh tidak sesuai dengan harapan pembaca. Tentu saja, apabila sesuai dengan harapan pembaca tidak akan mengejutkan, bukan? Nah, dengan kata lain, ada sesuatu yang menyeleweng, ada sesuatu yang tidak sesuai, atau ada pertentangan antara yang ditampilkan dengan sesuatu yang menjadi umum dan biasa di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya nih, pada tahun 40-an terbit novel yang berjudul Belenggu. Pada awal penerbitannya, novel Belenggu ini tuh mengejutkan pembaca sekali karena menyajikan sesuatu yang kontradiktif, yaitu melukiskan tokoh terpandang yang tidak patut untuk diteladani. Nah, itulah salah satu contoh dari kejutan. Kaidah terakhir di dalam pengembangan plot adalah unity, keutuhan, kesatu paduan. Artinya berbagai unsur di dalam cerita, terlebih lagi peristiwa-peristiwa dan juga konflik yang terjadi ini tuh harus mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, ada sesuatu yang menjadi benang merah yang menautkan ke semua itu. Sebab jika tidak ada keterpautan atau keterpaduan di antaranya, maka tema ataupun makna dari cerita itu akan menjadi sesuatu yang kabur, menjadi sesuatu yang tidak jelas. Dari situasi seperti ini, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya kesatu paduan cerita fiksi ini tuh mempunyai andil yang begitu besar atau menentukan keberhasilan dari tersampaikannya makna cerita kepada para pembaca. Untuk itu, kita selaku pengarang harus memperhatikan berbagai kaidah di dalam pengembangan plot ini agar bisa menghasilkan cerita yang menarik, cerita yang tidak biasa dan berbeda tentunya dari cerita-cerita yang pernah ada. Nah, Lovelka, itu dia sedikit gambaran penjelasan mengenai kaidah pemlotan. Apabila ada pertanyaan, yuk langsung diskusikan di kolom komentar.